Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini gue akan rekomendasikan aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK yang paling mudah banget nyairinya. Karena di tahun 2026 ini sudah banyak banget aplikasi penyedia pinjaman online yang katanya hanya bermodalkan KTP saja kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Tapi faktanya beberapa aplikasi hanya menyimpan data-data kalian saja. Di saat kalian mengajukan pinjamannya tidak kunjung di ACC. Apalagi buat kalian yang gaptek soal pinjaman online, jangan sampai mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal karena itu sangat berbahaya banget. Kenapa berbahaya? Yang pertama, memberikan bunga yang sangat tinggi bisa 100 hingga 200% dari total pinjaman. Yang kedua, memberikan tenor ataupun tempo yang sangat singkat banget, mentok-mentok itu 14 hari dan yang paling seringnya 7 hari saja. Bayangin aja kalian harus mengembalikan pinjaman 2 kali lipat dan temponya hanya 14 hari untuk paling lamanya. Jadi saran gue, kalian bisa gunakan pinjaman ataupun aplikasi pinjaman online yang pasti-pasti aja seperti yang gue rekomendasikan dalam video ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan baik-baik saja dan terus dilancarkan rezekinya. Sudah lama banget gue tidak upload ya, kurang lebih 2 mingguan. Di sini gue balik lagi akan memberikan informasi valid seputar pinjaman online yang paling mudah banget nyairinya ataupun pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK. Jadi buat kalian yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online, kalian bisa simak aja. Gue akan memberikan tipsnya juga. Untuk tips yang pertama adalah dipastikan kredit skor kalian sudah terbuka. Karena kalau kalian belum pernah meminjam online sama sekali sebelumnya, ini akan sulit banget untuk mengajukan pinjaman online karena kredit skor kalian masih terkunci. Kalau kalian ingin membuka kredit skor, kalian ini sebelumnya harus sering transaksi online ataupun berbelanja online. Nah, kalau kalian sering berbelanja online di suatu aplikasi, maka limit pay letternya akan terbuka. Karena salah satu cara membuka kredit skor adalah kalian pancing menggunakan pay letter. Walaupun hanya mendapatkan limit 100, 200 ataupun 300 ribu rupiah saja, itu kalian gunakan untuk berbelanja. Jika sudah kalian gunakan untuk berbelanja, kalian bisa angsur hingga lunasi pay letternya. Jika sudah lunas, maka kalian bisa mencoba pinjaman online di aplikasi lain. Ya, walaupun prosesnya sedikit lama, tapi itulah salah satu cara membuka kredit skor. Yang kedua, dipastikan kalian juga berusia legal, yaitu minimal 21 tahun. Yang ketiga, untuk bagian nomor handphone. Ini mencakup nomor handphone pendaftaran dan juga nomor kontak darurat. Nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Sedangkan untuk nomor handphone pendaftaran, nomornya harus aktif selama minimal 6 bulan. Jangan di bawah 6 bulan. Soalnya kalau di bawah 6 bulan, sistem dari aplikasinya akan menandai kalau kalian ini sering ganti-ganti nomor. Mereka ini takutnya jika pinjaman kalian di ACC dan kedepannya kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, nomor kalian akan sulit untuk dihubungi. Jadi saran gua, di saat mendaftar pinjol, gunakan nomor handphone aktif di atas 6 bulan. Bahkan beberapa aplikasi ada yang memberikan limit besar tergantung dari masa aktif nomor handphone kalian. Yang selanjutnya, harap gunakan data valid, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Dan yang terakhir, di saat kalian memfoto KTP bagian depan, itu kalian pastikan hasilnya harus benar-benar jelas. Karena foto KTP bagian depan adalah jaminan utama kalian untuk melakukan pinjaman online. Kalau foto KTP bagian depannya aja nggak jelas, gimana pinjaman kalian mau di ACC? Nah, kurang lebih seperti itu, sedikit tips supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Kalau kalian mempunyai permasalahan lainnya seputar pinjaman online, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK yang paling worth it banget untuk kalian gunakan. Yang pertama tentu saja, ini viral banget di kalangan masyarakat Indonesia karena aplikasi ini paling mudah banget nyairinya. Bahkan di saat kredit skor gue jelek aja, aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue. Yaitu aplikasi ini bernama Easy Cash dari PT Indonesia Fintopia Teknologi. Sudah terunduh sebanyak 50 juta unduhan, memiliki rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Limit pinjaman tertinggi yang diberikan hingga 100 juta rupiah. Ada kabar baik buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening. Aplikasi ini bisa langsung mencairkan pinjamannya ke e-wallet kalian seperti Dana.
Jadi tidak pusing-pusing lagi ya, karena aplikasi ini bisa mencairkan pinjamannya langsung ke Dana, memberikan bunga mulai dari 0,01% per harinya. Ini sangat rendah banget. Tapi perlu kalian ingat, ini adalah bunga harian. Jadi kalau kalian mengambil jangka waktu pinjaman selama 12 bulan, maka 0,01% ini dikali 360 hari untuk bunganya. Pencairannya super cepat, dalam kurun waktu 1 menit aja yang diberikan oleh aplikasi ini. Dan kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga ya, sampai dengan 12 kali cicilan untuk aplikasi EasyCash ini. Tapi ada minusnya untuk aplikasi ini, yaitu minusnya adalah bayar angsurannya per 15 hari bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, lebih baiknya kalian akumulasikan terlebih dahulu untuk pemasukan kalian. Karena di sini gue tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, terutama di aplikasi EasyCash ini. Kalau kalian telat bayar sehari aja di aplikasi EasyCash ini, kontak darurat yang kalian cantumkan itu akan langsung ditelepon oleh DC-nya. Kan itu sangat memalukan banget. Yang kedua di sini gue rekomendasikan tentu saja aplikasi Adapundi dari PT Info Teknosiaga. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 10 juta unduhan, memiliki rating 4,7 dari 2 juta ulasan, dengan memberikan limit pinjaman hingga 100 juta rupiah. Dan semua aplikasi yang gue rekomendasikan hanya bermodalkan KTP saja. Kalian bisa mendapatkan limit hingga 100 juta rupiah, dengan catatan kalian merawat pinjamannya dengan baik, yaitu dengan cara bayar tepat waktu sampai melunasi pinjamannya. Kalau pinjamannya sudah lunas, maka limitnya ini akan terus bertambah. Nah, untuk bunganya sendiri, aplikasi ini memberikan bunga mulai dari 0,03% per harinya. Cicilan ataupun tenor di sini ada 4 pilihan ya, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Sudah pasti kalau tenornya lama, angsurannya akan jauh semakin lebih ringan. Pencairannya, aplikasi ini memberikan keunggulan dalam kurun waktu 15 detik aja. Yang ketiga, gue rekomendasikan aplikasi SeaBank Pinjam. Ini gue rekomendasikan banget buat kalian yang sedang mencari aplikasi pinjol dengan bunga paling rendah. Memberikan bunga bulanan mulai dari 1,6% per bulan. Keuntungan yang bisa kamu nikmati dalam aplikasi SeaBank, yang pertama, aktivasi mudah secara online. Jadi tanpa dokumen fisik, semua dilakukan secara online. Ya, ini sama seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Yang kedua, bebas biaya administrasi. Ini maksudnya adalah jika kalian mencairkan limit pinjaman berapapun nominalnya, yang diterima di rekening kalian itu tidak ada potongan ya, sepeser pun. Nah, ada fitur juga pinjaman fleksibel, bisa dicairkan berkali-kali dengan memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 30 juta rupiah. Tapi untuk aplikasi SeaBank ini tidak semua pengguna terbuka ya fitur pinjamannya. Kalau kalian ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi SeaBank, ada 2 cara. Yang pertama, kalian sering simpan uang di aplikasi SeaBank. Yang kedua, kalian sering transaksi di aplikasi SeaBank, seperti transfer, beli pulsa, ataupun bayar listrik, bayar air, dan yang lainnya. Jika kalian sering transaksi, maka fitur pinjamannya akan terbuka dengan sendirinya. Yang keempat, di sini gue rekomendasikan aplikasi Neobank. Nah, ini adalah bank digital dan aplikasi ini menyediakan fitur pinjaman online juga. Nah, buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi Neobank ini, caranya kalian yang pertama harus unduh terlebih dahulu untuk aplikasinya. Yang kedua, kalian bisa buka rekening dengan cara verifikasi KYC, yaitu isi data diri, verifikasi wajah, dan foto KTP bagian depan. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya akan terbuka juga. Nah, aplikasi ini sendiri memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah dengan memberikan bunga harian mulai dari 0,06% flat setiap harinya. Untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor yang sangat lama banget, hingga 24 bulan paling lamanya ataupun 2 tahun. Jadi kalian bisa mengangsur pinjaman kalian per bulan sampai 2 tahun lamanya. Yang terakhir ataupun yang kelima, di sini gue rekomendasikan aplikasi Alobank. Aplikasi ini sama dengan aplikasi yang sebelumnya, yaitu aplikasi Neobank, dan cara membuka fitur pinjamannya juga seperti aplikasi Neobank. Kalian tinggal buka rekening aja, maka fitur pinjamannya akan terbuka. Aplikasi ini memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah. Ada 2 fitur pinjaman. Yang pertama PayLater dan yang kedua dana instan. PayLater ini biasa digunakan untuk berbelanja, sedangkan dana instan adalah pencairan uang tunai. Nah, aplikasi ini di saat kredit skor gue jelek, masih mencairkan pinjaman gue dengan limit yang lumayan besar, sekitar 1,7. Jadi buat kalian yang mempunyai kendala kredit skornya jelek, langsung aja coba aplikasi yang satu ini dan aplikasi EasyCash. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan membantu kalian. Buat kalian yang lagi kesulitan mencari aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK, yang mudah banget nyairinya. Disclaimer, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang dan
dan gue tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Terutama buat kalian yang beragama muslim, karena aplikasi pinjaman online adalah riba, dan riba termasuk dosa besar. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, kalian coba meminjam terlebih dahulu di orang terdekat kalian. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.